Apa yang memiliki orang tua yang menyebalkan? Jawabannya sudah pasti karena takdir dari Tuhan. Tapi serius, Taeyong tidak habis pikir mengapa ada orang tua yang sifatnya seperti itu di dunia ini. Bahkan dengan lancang menyebut calon cucu mereka kelak akan menjadi seorang pengemis. Sisi lain dari diri seorang Kim Taehyung tidak bisa menerima hal itu. Entah mengapa dia ikut merasa terhina. Mungkin karena bayi itu ada karena perbuatan dia juga kan. Kedua orang tua Taehyung telah meninggal karena sebuah kecelakaan lalu lintas ketika dia baru saja menginjak usia 10 tahun, sementara Airin sudah 20 tahun saat itu. Di usianya yang menginjak 25 tahun, Airin sempat menjalani kehidupan pernikahan. Namun karena suatu hal gadis itu harus merelakan rahimnya untuk diangkat. Pupus sudah harapan Airin untuk memiliki seorang keturunan. Terlebih karena kejadian itu, sang suami memutuskan untuk meninggalkannya. Jadi ketika mendengar kabar Taehyung telah seorang gadis, awalnya Airin merasa sangat marah dan kaget. Karena anak laki-lakinya itu masih memiliki perjalanan panjang untuk meniti karir sebagai generasi penerus yang akan memimpin perusahaan Kim suatu hari nanti. Namun setelah berpikir dengan jernih selama beberapa saat, Airin mulai bisa menerima kenyataan tersebut. Menyadari jika keturunan Kim akan ada sebentar lagi, membuat Airin tidak bisa menutupi rasa bahagianya. Kwangsun Pak Taehyung, ya Tuan muda, aku dengar kamu memiliki 3 orang anak yang sukses, ucap Taehyung pagi itu saat ia sedang sarapan. Pelayan setiap hari Kim yang sudah berusia 56 tahun itu mengaku membenarkan anak sulung laki-lakinya menjadi seorang dokter bedah di sebuah rumah sakit ternama. Anak kedua yang perempuan adalah seorang dosen, sementara anak ketiga yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang tentara. Apa saja yang kau lakukan hingga bisa memiliki anak-anak hebat seperti mereka? Tanya Taehyung penasaran. Semua hal baik itu tidak lepas dari dirikan tangan hangat istri saya Tuan muda, jawab Kwangsun dengan sopan. Taehyung segera mengiring cepat. Bukan itu yang aku maksud. Kita bicarakan pada saat istrimu sedang hamil dahulu. Apa saja yang kau lakukan pada saat itu? Lelaki paruh baya itu tambah berpikir keras, sedikit lupa karena itu sudah sangat lama. Kalau tidak salah, saya hanya rutin memastikan istri saya meminum vitamin rekomendasi dari dokter kandungan, lalu mengonsumsi semua jenis makanan sehat. Taehyung tampak mengangguk-angguk paham. Kalau begitu nanti pergilah membeli vitamin dan beberapa jenis makanan sehat. Kirim semua itu ke rumah sewa Choi En, tidak Taehyung. Mana bisa begitu Tuan muda, Kwangsun menahan tawanya. Meskipun telah menikah dan berusia 23 tahun, tetap saja Taehyung ini kelihatan polos sekali. Setiap orang hamil memiliki kondisi yang berbeda-beda, itu sebabnya vitamin yang harus mereka konsumsi juga berbeda-beda. Untuk bisa mengetahui, Nona Choi harus pergi ke dokter kandungan terlebih dahulu, jawab Kwangsun. Kalau begitu, antarkan dia ke rumah sakit nanti setelah pulang dari sekolah. Sebaiknya dengan Anda, Tuan muda. Aku? Kenapa harus aku? Lelaki itu sudah menunjukkan raut herannya. Karena Anda adalah suaminya, jelaskan langsung dengan sabar. Taehyung terdiam untuk sesaat, tanpa berpikir dengan keras. Yang terpenting dari semua itu adalah wanita yang sedang hamil tidak boleh merasa stres, karena efeknya bisa berbahaya bagi perkembangan janin. Risiko yang akan ditanggung tidak main-main. Taehyung mengendarai mobilnya menuju rumah sewa Choi En. Dia hanya akan mengatakan jika nanti setelah gadis itu pulang dari sekolah, mereka akan pergi ke rumah sakit bersama. Taehyung menuruti saran dari Kwangsun untuk membawa Yen ke dokter kandungan. Sebenarnya Taehyung merasa aneh mengapa ia harus repot-repot melakukan hal ini. Setelah kemarin malam bermimpi bertemu dengan sosok gadis kecil bergaun pink. Dia merasa dadanya berdebar-debar setiap kali gadis kecil itu memanggilnya dengan sebutan papa, dengan suara imut yang lucu. Pada dasarnya Taehyung tidak begitu menyukai anak-anak, tapi dalam mimpinya dia betah sekali menemani gadis kecil itu bermain-main, seolah mereka telah memiliki sebuah ikatan batin yang kuat. Apakah itu sosok calon bayinya di masa depan? Bagaimana bisa yang cantik, lucu, imut, serta mengemaskan seperti itu disebut sebagai calon pengemis? Taehyung sendiri tidak mengerti mengapa dia merasa sangat marah. Padahal dia sendiri yang tentu saja mendesak Yen agar bersedia kandungannya.
membuat Taehyung menemukan Yeon baru saja memasuki sebuah mobil bersama dengan Jungkook. Taehyung kelas start. Taehyung tidak paham dengan hubungan antara para gadis. Kemarin saling membenci, namun beberapa hari kemudian bisa tampak seperti sahabat baik. Jadi ketika Jihyun meminta Taehyung ikut serta makan siang di kafe yang sama dengan Jungkook dan Yeon 7, lelaki itu hanya bisa menurutinya begitu saja. Aku yakin dia laki-laki, celutuk Jungkook. Opa seperti seorang dukun saja, balas Yeon dengan tertawa. Mari kita panggil dia Jeon Juni, bagaimana? Taehyung yang duduk di kursi salah satu kafe tak jauh dari meja Jungkook dan Yeon mendelik sebab melihat Jungkook yang tengah mengelus lumut putih di sana. Juni ya, ini apa? Ucap Jungkook dengan hangat. Tidak tahan lagi, Taehyung segera berdiri dari tempatnya duduk. Jiyeon yang duduk di sebelahnya tidak berkomentar apapun, hanya tersenyum tipis melihat Taehyung yang tengah terbakar api cemburu. Jangan nakal di dalam sana ya, kau. Angkat tangan hinamu dari sana sebelum benar-benar aku patahkan. Jungkook dan Yeon mulai bersamaan menemukan Taehyung yang berdiri dengan raut marah. Ada apa, tanya Jungkook sok polos. Kau bertanya ada apa? Balas Taehyung. Iya, aku bertanya ada apa. Kau datang-datang langsung balik tak jelas. Taehyung menelan nafas kasar dan ikut bergabung dulu di sana. Jika dia terus berdiri dan bicara dengan suara keras, hal itu hanya akan membuatnya menjadi pusat perhatian pengunjung kafe yang lainnya. Aku pikir kau tidak akan sudi mengambil bekasku, Taehyung memulai. Jika yang kau maksud HCN, dia pengecualian, balas Jungkook. Taehyung berucap keras. Kau tidak pernah memberi nama calon bayi itu ataupun menganggap bayi itu dalam milikmu. Mengapa kau yang protes? Joyeon saja tidak merasa keberatan. Balas Jungkook tampak benar-benar menyebalkan di mata Taehyung. Bayi itu bukan milikmu. Meskipun aku tidak suka, dia tetap milikku. Lagipula dia bukan bayi laki-laki melainkan bayi perempuan. Ucap Taehyung menurut dengan penekanan. Yeon mengunyit keheranan, ternyata ada dua dukun di sini. Dia bayi laki-laki, kami sepakat memberikan nama Jeon Juni. Dia perempuan, Kim Soji. Yeon cukup terkejut mengetahui Taehyung bahkan sudah menyiapkan sebuah nama untuk calon bayi mereka. Akhirnya mulai memberikan nama itu, lanjut Taehyung kemudian. Yeon bahkan tidak tahu jika Taehyung tengah berbohong. Dalam mimpinya kemarin malam, Taehyung memanggil gadis kecil itu dengan nama Soji. Apa kalian masih ingin bertengkar? Kalau iya, lanjutkan saja. Aku akan kembali ke perusahaan lebih dahulu. Ucap Yeon sudah merasa bosan. Joyeon, tunggu. Jika Taehyung yang benar bergelangan tangan gadis itu, kita akan pergi ke rumah sakit nanti setelah bekerjamu selesai. Kenapa tiba-tiba mengajakku pergi ke sana? Tanya Yeon heran. Agak jam bayimu tidak menjadi seorang pengemis. Yeon segera mengembaskan tangan Taehyung dengan kasar. Kau tidak perlu merasa khawatir karena selama aku masih hidup di dunia ini, aku tidak akan membiarkan anakku berakhir menjadi seorang pengemis. Kami akan merawat Jeon Juni dengan baik, jadi jangan terlalu khawatir Taehyung. Serahkan saja semuanya padaku. Celutuk Jungkook. Serius Taehyung ingin Jungkook di tempat. Ayo nah kita kembali ke perusahaan. Ajak Jungkook yang dipasangkan setuju dari N. Gadis itu mulai berjalan menuju pintu keluar mengikuti gandengan tangan Jungkook. Pengumuman semuanya, Joyeon bukan kekasih Jeon Jungkook. Dia adalah istriku, kami telah resmi menikah beberapa saat yang lalu. Ucap Taehyung dengan suara menggema hampir di seluruh sudut kafe. Beberapa pengunjung yang kebanyakan pegawai di perusahaan tempat mereka bekerja yang tengah menikmati istirahat makan siang tak bisa menyembunyikan raut terkejut mereka mendengar pengakuan Taehyung. Taehyung berjalan begitu saja membuat Jungkook dan Yeon memperlihatkan wajah sangat akan ejekan. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Yeon begitu ia keluar melewati gerbang sekolah dan menemukan Taehyung dari sana. Padahal gadis itu tengah menunggu kehadiran Jungkook yang sudah berjanji akan menjemputnya pulang dari sekolah siang ini. Tak lama kemudian mobil Jungkook sudah terlihat. Lelaki itu memarkirkan mobilnya tak jauh di sana dan segera keluar untuk menghampiri Taehyung dan Yeon. Ayo kita pergi.
Kong Sun sudah membuat janji dengan dokter kandungan. Jadi tadi pagi, kita hanya tinggal datang ke rumah sakit saja, balas Taehyung. Sudah kukatakan aku tidak akan bayi ini selain tertahan karena khawatir siswa-siswi lainnya akan mendengar ucapannya tersebut. Siapa bilang kita akan pergi kita pergi ke rumah sakit untuk sekedar memastikan perkembangannya, jelas Taehyung. Kok aneh sekali, cuma tak bisa menahan mulutnya untuk ikut berkomentar. Kau tidak usah ikut campur, karena ini adalah masalah rumah tanggaku dengan Choi En, balas Taehyung. Kenapa, kata Jungkook Oppa? Kau ini aneh sekali, kenapa sekarang kau cari berdiri pada calon bayiku? Tanya Yen habis pikir. Bayi kita, rara Taehyung dengan segera. Air mata Taehyung semakin aneh saja, dia bakal mengakui bayi Yen sekarang. Baiklah, Taehyung mengakui sendiri dalam hati jika ia memang aneh. Tapi serius keadaan Seolji di mimpinya membuat Taehyung terbayang terus-terusan. Naluri dalam dirinya ingin melindungi gadis kecil itu dengan sepenuh hati. Aku akan pergi denganmu asal kita mengajak serta Jungkook Oppa. Aku masih belum bisa percaya padamu karena kau orang yang mengerikan. Ia mengungkapkan isi hatinya secara jujur. Bukanlah kau sudah sangat keterlaluan karena menyebutku sebagai orang yang mengerikan, ucap Taehyung tidak terima. Kau mengancam akan melemparku dari lantai 3 ke arah kolam renang. Balas yang teringat akan ancaman sang suami yang terus membuatnya kepikiran. Astaga, aku hanya bercanda, aku pikir aku harus mengatakan hal itu. Jungkook menepuk pundak Taehyung sedikit keras. Bercandamu sama sekali tidak lucu, aku setuju untuk ikut dengan kalian. Aku tidak mengizinkanmu ikut, tolak Taehyung. Aku tetap akan ikut, atau kau sekalian tidak usah pergi bersama Choi En. Bagaimana orang-orang akan memandang kita bertiga nantinya? Satu istri dengan 2 suami. Mereka akan menganggap kita bertiga aneh, ucap Taehyung yang merasa semakin kesal. Lelaki telah bisa memiliki alasan yang lebih masuk akal untuk menolak kehadiran Jungkook. Tidak salah lagi karena aku adalah calon suami masa depan Choi En, balas Jungkook dengan entengnya. Sejauh orang-orang di sana akan tetap memandang kita aneh karena melihat siswa bersalam SMA pergi ke dokter kandungan, contoh Yen. Benar juga apa yang dikatakan Yen, seharusnya tadi Taehyung membawa pakaian ganti untuk sang istri. Pakai jaketku saja, Jungkook sudah melepaskan jaket yang ia kenakan. Saat hendak membantu Yen mengenakannya tanpa basa-basi, Taehyung segera menyingkirkan jaket itu dari pundak sang istri. Aku juga punya jaket di dalam mobil. Ayo kita segera pergi ke rumah sakit, ucap Taehyung. Sudah menggandeng tangan Yen masuk ke dalam mobil, mengabaikan Jungkook yang menatap kepergian mereka dengan pandangan tak suka. Setidaknya cuma cukup membantu ketika mereka sampai di rumah sakit tadi. Dokter muda itu mengajak mereka mengobrol santai sembari menanyakan kabar masing-masing. Chunmu juga bercanda dengan mengatakan tak menyangka jika Taehyung akan menikah duluan, padahal ia yang sudah berusia 30 tahun belum juga mendapatkan jodoh. Untungnya juga antrian pasien tidak terlalu banyak, jadi mereka bisa pulang lebih cepat. Taehyung masih enggan keluar dari mobil, memperhatikan Yen yang tengah terduduk di kursi sebelah. Lelaki itu masih merasa takjub setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri apa yang terdapat di layar USG ketika mereka berada di dalam ruangan dokter Lee tadi. Apalagi ketika dokter Lee memperdengarkan suara detak jantung calon bayinya. Taehyung sampai kehilangan kata-kata. Benar apa kata Choi En, calon bayinya benar-benar hidup. Sudah seperti ini hingga Taehyung merasa ia tak mungkin sanggup merenggut nyawa makhluk tidak berdosa itu dengan cara perlahan tapi pasti. Tangan besar Taehyung mulai terulur dengan ragu, mendarat kaku di atas permukaan perut rata Yen. Namun ketika melihat Yen yang tampak sedikit terusik, Taehyung buru-buru menarik kembali tangannya, kemudian segera turun dari mobil. Bertepatan dengan itu, kedua mata Yen mulai terbuka, mengenyit bingung dengan apa yang baru saja Taehyung lakukan. Sebenarnya tadi Yen tidak tidur. Dia hanya memejamkan kedua matanya sebentar ketika tiba-tiba merasa pusing dan mual. Anehnya, setelah Taehyung melakukan hal itu, skala keluhan yang Yen rasakan selama perjalanan pulang tadi menghilang secara ajaib.